prosesor Ojora dengan spek 24 bit 192, jadi sudah high res. Channel 12, 34 wattnya lebih kecil, lalu 56 ini wattnya lebih besar. Nah, kita silang-silang yang wattnya besar untuk mendrive speaker yang di pintu atau mid bass. Tujuannya agar mid bass itu bekerja lebih prima, lebih maksimal. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Tanpa berlama-lama, hari ini saya mau membahas pemasangan satu buah prosesor untuk meningkatkan kualitas audio pada mobil ini agar menjadi maksimal. Nah, mobil ini adalah mobil Innova yang mana sebetulnya sudah dibangun audionya, sudah ganti speaker, sudah ditambahkan power, tetapi hanya mengandalkan setting dari head unit. Poin yang kita mau jelaskan adalah penambahan satu buah DSP dari Ojora 8 channel yang sudah high res. Nah, seperti apakah proses pemasangannya dan jalurnya kemana aja, karena ada 8 channel, nanti akan saya ceritakan lebih dalam. Sekarang sudah mulai pemasangan peredam. Nah, peredamnya ini menggunakan brand yang sangat laku keras, yaitu ESP. Ini dengan ukuran ketebalannya yaitu 2 mili, memiliki bahan batil rubber serta lapis aluminium dengan model warna gold seperti ini. ESP atau Amazing Soundproof. Nah, pemasangannya yang sedang dilakukan kita mau kasih lihat, yaitu dengan cara pemasangan 3 layer. Ini sangat penting nih. Di video yang lalu juga sudah kita bahas bahwa bangun audio itu peredam pintunya wajib dipasangkan peredam. Nah, pemasangannya ada 3 layer, layer dalam, layer tengah, dan juga nanti layer pada bagian door trim yang sedang dikerjakan nih. Sambil kita lihat dulu tuh. Nah, itu tadi adalah beberapa pemasangan, diantaranya peredam yang kita jelaskan karena memiliki peranan yang sangat penting sebagai treatment pemasangan audio. Nah, prosesor yang dipakai ini sifatnya ini tadi pengerjaan cepat, yaitu satu buah prosesor Ojora dengan spek 24 bit 192, jadi sudah high res. Nah, prosesor ini memiliki 8 channel power serta built-in powernya itu 6. Nah, wattnya berbeda-beda, channel 12, 34 wattnya lebih kecil, lalu 56 ini wattnya lebih besar. Nah, kita silang-silang yang wattnya besar untuk mendrive speaker yang di pintu atau mid bass. Nah, untuk 12 ke tweeter, 34-nya ke speaker pintu tengah, 56-nya untuk mid bass. Tujuannya agar mid bass itu bekerja lebih prima, lebih maksimal, karena memang butuh wattnya itu mintanya lebih besar lagi. Jadi channel ganjil kiri semua, channel genap di kanan semua. Tujuannya waktu delay nanti nyarinya nggak silang-silang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai ke bawah. Nah, untuk cutting frekuensinya nanti saya jelaskan setelah di dalam. Dan mobil ini waktu datang sudah ganti speaker, yaitu menggunakan merek Sony ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk subwoofernya ini nih. Ini pakai subwoofer Bass Pro Micro dari JBL. Ini subwoofer tergolong simple dengan ukuran box seperti ini, dia bisa diangkat dari powernya. Oke, penjelasan simple ini semoga dipahami oleh kalian bahwa pemasangan audio itu sangat penting dan jalur tadi itu juga sangat penting biar tidak salah pemasangannya. Penjelasan saya sudah selesai, jadi kita ajak ke dalam untuk dengerin hasil suaranya seperti apa. Sekarang sudah di dalam mobil ini, kita mau jelaskan dulu beberapa poin ya untuk cutting frekuensi nih. Biar lebih dekat, saya kasih lihat komputernya nih. Untuk Twitternya ya, kita berbagi karena kadang juga banyak yang nanyain cuttingannya berapa. Nah, ini mobil Innova ini
kita cutting tweeternya ini di 3000 ya. Slope-nya high pass minus 18 dB. Channel kiri dan kanan cuttingannya sama, hanya equalizernya berbeda. Nah tuh, grafiknya berubah. Lalu untuk channel 1 tadi itu tweeter kiri dan kanan. Lalu ini rear L, ini berarti belakang kiri, dan rear R ini belakang kanan. Nah ini kita link ya, EQ-nya jadi satu. Untuk cuttingannya ini high pass 200 nih di sini. 200, slope-nya juga minus 18 dB. Nah, untuk mid bass kiri ini kita bikin EQ-nya ketemunya seperti ini, bukan kita bikin ya. EQ-nya begini kiri dan kanannya seperti ini. Nah, ini kita cuttingannya bikin high pass 55, low pass-nya 250, slope-nya minus 24 dB. Nah ini jarang nih saya cutting 55 terpaksa ya, karena menurut saya low-nya kurang untuk titik temu dengan subwoofer, jadi dibikin 55. Nah untuk subwoofer ini di link juga kanan kiri, kita bikin low pass 63 Hz dan slope-nya minus 24. Nah hasil grafiknya seperti ini. Mengenai time alignment ini untuk tweeter kiri saya kasih millisecond-nya ya. Untuk tweeter kirinya, nah ini 4 millisecond kiri, kanannya 49.0. Nah untuk belakang 4.220, untuk belakang kanannya 5.210. Mid bass kirinya 3.4, lalu mid bass kanan depannya 4.300. Ini poin-poin yang sebetulnya belum tentu bisa dijiplak total, tetapi paling tidak secara TA itu biasanya tidak terlalu meleset apabila kalian sudah ganti speaker ya. Mungkin yang akan banyak berubah gain dan EQ. Tapi kalau ini kebetulan speakernya Sony, tapi jaraknya bisa jadi akan ketemu. Nah, apabila subwoofernya menggunakan barang yang lain lagi, mungkin delay 0 ke tweeternya itu akan beda. Karena kita akan menghitung sesungguhnya delay latency di subwoofer itu di titik nolnya berapa. Ya, titik 0 kecepatan nyampe ke sininya berapa, baru di Uber bagian depan. Nah ini teknik tuning yang sering kita bahas, yang kalau boleh dibilang tuh kata teman-teman jangan dibocorin, itu rahasianya. Nah justru ini hal yang penting yang wajib kita bagikan, walaupun tidak semua orang, apalagi kalau bukan yang memahami tuning ya, karena harus ada alatnya. iPad nih di sini baru saya turunkan, itu tidak mungkin bisa dijiplak secara total. Tetapi maksud saya adalah bahwa tuning audio itu tidak mudah, tuning DSP khususnya. Jadi ada nilai jasa untuk pekerjaan tuning. Nah itu yang saya sampaikan, biar teman-teman yang dagang audio juga sama merasakan bahwa jasanya itu dihargai, karena belajarnya itu tidak sedikit waktu yang kita gunakan. Nah ini pentingnya kita menyampaikan hal ini. Nah poin-poin denger yang kita mau adalah kesan panggung yang indah seperti di atas dashboard, lebar panggungnya megah, serta pembagian posisi antara kiri, kanan, center, left center, right center itu harus ideal. Itu yang paling penting, dan diusahakan satu garis, jangan panggungnya semakin ke kanan semakin turun, atau dari kanan ke kiri terasa turun. Nah itu juga ada penilaian. Jadi kita mengacu pada sebuah aturan, yaitu aturan kompetisi, bahwa dinilai secara keseluruhan, bukan hanya tonal, bukan hanya mendengar musiknya bass treble midnya itu sudah enak, memang nilainya paling besar, tetapi letak itu sangat penting. Nah ini yang saya sampaikan di sini, semoga juga bisa dipahami dulu ya, karena nyatanya banyak orang bangun audio tidak memahami itu. Yang penting pasang, treble-nya keluar, bassnya menggelegar, itu udah seneng. Nah sayang, nanti begitu kita dengar tajam berisik di kuping, sebetulnya merusak telinga juga. Nah belum kalau ketemu temennya, kamu pasang audio berapa? 30 juta, 50 juta. Wah kok suaranya begini? Nah itu rugi namanya gitu. Oke langsung aja kita mau coba testing pengetesan position suara ya, far center midnya seperti apa. Far, center, mid, center, far, mid.
letak suara tadi harus sesuai pada posisinya. Seperti apakah posisi yang dimaksud? Saya kasih video ilustrasi ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video ilustrasi tadi yang kedip-kedip ya, itu menunjukkan letak suara yang kita mau. Walaupun gambar yang kita tampilkan itu bentuk speaker 3-way. Nah, itu artinya setinggi itu. Kalau ini 2-way, masih di tempat asli, ketinggiannya nggak mungkin sampai di sini panggungnya. Tetapi berarti paling tidak bisa di atas dashboard. Nah, itu yang penting sebuah tuning. Jadi kita bisa merasakan ada far, center, mid yang pertama di depan penumpang, lalu center, far, mid yang kedua di belakang setir nih, di depan saya ke sana. Nah, setelah ini selesai, baru kita tes beberapa instrumen lagi. Misalkan ya, kita mau coba ini track 12, sedikit lebih lengkap. Ini di kanan. Nah, ini tengah. Lalu kenong. Nah, ini di track ini ada 5 juga, tapi saya potong-potong menjadi pendek hanya 3 position, kiri, kanan, dan tengah. Itu harus utuh. Kalau yang tadi far, center, mid ada 5. Oke, sekarang ke musik ya, yang bener-bener ada nyanyinya segala. Kita cobain lagu Sobat Imaging nih. Ya, ini lagu ini lagi sering dipakai ya, karena saya sudah ngapalin porsi bassnya bagaimana, midnya seperti apa, dan treble-nya sehalus apa. Nah, ini lagunya unik ya, Sobat Imaging. Ada alamatnya. Banjarnegara, yuk kita kepoin kita. Nah, vokalnya di tengah, terasa. Deng, deng. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau gendaanmu, yo. Bikin lo happy, bassnya ya. Yo salam Imaging, dung, dung. Ya, jadi ada bass bawah, bass atas ya. Saya gedein ya. Nah, ini ada efek gitar ya. Ini efek gitarnya juga harus terasa kokoh di depan kita. Nah, masuk lagi. Nah, bassnya asik banget. Oke ya. Nah, lagu ini kenapa ada alamat segala? Jadi sering kita ceritakan, maksudnya saya perkenalkan bahwa ini lagu membahas seputar kegiatan Imaging Group. Jadi Cas Audio memiliki wajah Imaging Group. Nah, menaungi Cas Audio Jakarta, Cas Audio Jateng masih progres. Lalu ada Niki Toya Coffee, nanti ada Niki Water, sekarang ada Niki Frozen. Nah, ada juga Ni Kids karena ada tempat bermain yang sudah mulai dipakai masih gratis. Nah, ini saya tulis sendiri lagunya lalu dibuat menjadi sebuah lagu. Nah, ini yang menjadi sebuah berita biar kalian bisa tahu bahwa Cas Audio akan buka di Jawa Tengah. Sedikit lagi lah waktunya. Kalau nggak digeber nggak asik. Kita geber satu lagi. Nah, kita harus geber nih. Ini yang lebih, ini lebih ke apa ya, R&B ya. Nah,
The best cars audio. The best cast audio. Dari kecil dulu deh, kenceng soalnya. Nah kan, gede kan bassnya. Tambah. Nah, begitu gede, ada geter-geter nih, nggak tahu di mana nih. Sedikit lah. Biasanya ada barang. Nah. Bassnya asik ya. Ye ye ye. Yo. Yo, seruput kopi nih, melek mripate semangat uripe. Saya tambah lagi. Asik coy. Oke, cukup. Nah, ini dia nih hasil jedutan lagu Nikitoya Coffee. Saya kasih tahu karena pengetesannya sudah. Kalau pengerjaan ini nih, kita cuma menerima pengerjaan pemasangan peredam 2 pintu 7 lembar plus akustik 3 lembar. Itu ESP Gold itu totalnya 2,1 juta. Dan prosesornya ini Ojora 8 channel high res 7,5 juta. Sudah include penambahan kabel yang digunakan. Jadi tidak terlalu mahal tapi hasilnya maksimal. Nah ini pentingnya kalian kalau mau masang audio pastikan tempat pemasangan kalian sudah bisa sesuai harapan. Paling nggak tuning yang baik. Karena nanti begitu pasang sudah bunyi tapi tidak dituning dengan baik, ya udah hasilnya tidak akan maksimal. Nah pesan kita yang sering dibahas adalah untuk menentukan jenis musik paling rawan itu di speaker, walaupun keseluruhan produk apalagi head unit itu berpengaruh. Seperti sistem ini kan Android nih, kategorinya ya biasa aja. Kalau Android hanya nguber fitur banyak ya, tontonannya jadi banyak, ada YouTube, ada map segala macam, tapi suara pastinya kalah. Tapi karena prosesornya membantu, mendukung, itu jadi maksimal, jadi panggungnya hidup. Soal kenceng mau geber-geber itu urusannya watt. Jadi nggak dibahas lah. Kalau mau kenceng wattnya yang gede. Artinya tinggal tambahkan power yang wattnya besar dan speakernya yang wattnya besar. Totalnya berarti berapa nih? Nah di sini nih totalnya ya. Ini pengerjaan ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih support kalian. Jangan bosan. Dukung terus dengan cara komen, like, subrek ya, subscribe. Tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Emeji.